Selamat malam Bapak Ibu, Saudara, serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan memulai kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 17 bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Jiwa tunduklah menghadap Dia, marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Siang malam, suci, 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 untuk selamanya dinyanyikan malaikat surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta silakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memimpin dan menyertai kehidupan kami dari hari ke hari hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus telah memberikan kami rezeki, Tuhan Yesus juga telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan kebaktian kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin, biarlah Engkau yang menyertai. Biarlah kebaktian ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau memimpin kami Tuhan, baik yang kami yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah. Biarlah kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat memperoleh sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mengantar perenungan firman Tuhan dan pembacaan firman Tuhan, kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 53 bait yang pertama dan kedua. Haleluya,
firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yoga Willy Pratama MTH. Kami persilakan. Ibu, Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dalam KRT malam ini. Mari kita bersama mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan, di mana pembacaan Alkitab diambil dari surat Yakobus pasal 5 ayat 12 hingga ayat 20. Mari kita siapkan Yakobus 5 ayat 12 hingga ayat 20. Sebelum kita membaca merenungkannya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satukan hati dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, ketika kembali kami diperkenankan Tuhan bersama keluarga terkasih merenungkan sebagian dari firman-Mu, kami menyadari bahwa tidak ada kekuatan dan kemampuan pada diri kami. Karenanya kami mohon, kiranya Rohul Kudus Tuhan yang tercurah bagi kami, memampukan kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Begitupun hamba-Mu yang Tuhan pakai, dalam segala keterbatasannya Tuhan perlengkapi, agar apa yang diberitakan hanya dari Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, mari kita menyimak bersama pembacaan Alkitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat 12 sampai 20 dengan judul perikop mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Begini, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada KRT malam ini
didengarkan oleh Allah. Dan ini bisa menjadi satu kepanjangan dari doa, didengarkan oleh Allah. Mengenai doa, adakah di antara kita yang mulai kehilangan arah? Untuk apa saya berdoa? Mulai lelah berdoa? Atau mungkin kita kehilangan keyakinan? Jangan-jangan Tuhan gak dengar doa saya. Firman Tuhan ingin mengajak kita kembali untuk setia berdoa. Berdoa untuk apa? Ada 3 hal. Saya menyebutnya dengan 3P. Pertama, berdoalah untuk pertobatan. Kedua, berdoalah untuk pengampunan. Dan yang ketiga, berdoalah untuk permohonan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mulai yang pertama, berdoa untuk pertobatan. Dalam kehidupan kita, tanpa disadari kita sering terjatuh. Bukan karena satu hal yang mungkin berat, berbahaya, tantangan-tantangan yang sudah kita antisipasi, tapi justru hal yang kita tidak duga, hal yang mungkin menyenangkan. Sebagai contoh, ada seorang biarawan muda, dia masih belajar. Sebagai seorang biarawan, dia harus setia, dia harus mendengarkan nasihat gurunya. Dan satu waktu dia mendapat sebuah ujian. Dia harus berjalan ke satu tempat, tidak boleh menyimpang ke kanan ke kiri. Dia harus tiba di tempat tujuan dengan nasihat, kalau kamu bertemu dengan tantangan, rintangan, segera katakan tolong Tuhan. Tapi kalau kamu ternyata mengalami kebaikan, katakan puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, seorang biarawan berpuasa tentunya. Dia harus ingat juga, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Mulailah dia berjalan. Dan betul, tantangan pertama, ada yang menawari dia minuman. Langsung dia berkata, tolong Tuhan, walaupun saya haus, tapi saya tidak boleh minum. Perjalanan dilanjutkan. Tiba-tiba ada seekor ular menghadang. Apa yang harus dikatakan oleh biarawan ini? Tolong Tuhan. Maka ular itu pun hilang. Nah, saudara-saudara, kemudian dia tidak melihat jalan, ada lubang dan dia terjatuh. Ada orang yang memberi pertolongan. Kemudian dia berkata, puji Tuhan. Dia harus melanjutkan. Hari sudah mulai gelap. Tiba-tiba ada segerombolan orang mencegat dia. Tiba-tiba dipukulnya biarawan ini. Sebagai orang yang masih muda, dia pun emosi. Dia mau membalas. Tapi dia ingat, tidak boleh saya membalas. Segera dia berkata, tolong Tuhan. Maka dia bisa melewati tantangan itu. Belum jauh dia berjalan, kemudian dia bertemu dengan sosok yang tidak dia duga. Ibunya sendiri dengan membawa makanan. Saudara-saudara, biarawan yang sudah bisa melewati tantangan demi tantangan, ketika dia berhadapan dengan ibunya membawa makanan kesukaan. Ini kalau masalah makanan kesukaan nih, silahkan bayangkan masing-masing ya. Lalu biarawan ini tanpa sadar langsung memakannya dan berkata puji Tuhan. Maka saat itulah dia gagal dalam ujiannya.
Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu firman Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa setiap orang mungkin saja jatuh, bahkan dengan sangat mudah, ketika apa yang dia hadapi sesuatu yang menyenangkan dia. Mari kita baca kembali ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi seorang maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Disinilah kita bersama-sama berdoa untuk pertobatan. Karena memang tidak mudah untuk terus jalan lurus, untuk selalu berkata ya. Karena seringkali kita mengatakan, kita melakukan yang berkebalikan. Harusnya kita katakan ya, kita berkata tidak. Harusnya kita berkata tidak, malah kita menyerah, iya deh, ayo deh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini mungkin kita bisa lewati ujian itu. Kita lihat ada orang yang terjatuh. Jangan hanya melihat, apalagi mentertawakan. Doakanlah supaya ia kembali, supaya terjadi pertobatan. Dan mungkin satu waktu kita yang terjatuh. Maka saat itu pun kita yakin ada orang-orang yang mendoakan agar kita mengalami juga pertobatan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, berdoalah untuk pengampunan. Saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita, tengah keluarga, persekutuan, kadang sedang enak-enaknya, sedang senang-senangnya, kok ada yang membuat jengkel, kok ada yang membuat hati ini menjadi sangat sakit. Ada seorang istri sedang giat melayani, ternyata suaminya melarang dengan banyak alasan. Ada anak-anak, mungkin dia mengharapkan kasih sayang orang tuanya, tapi ternyata orang tuanya begitu sibuk, alasannya untuk membahagiakan keluarga, tapi sesungguhnya ia mengorbankan banyak hal. Di tengah masyarakat ada saja yang buat ulah sehingga lingkungan menjadi resah. Di tengah persekutuan juga demikian. Saudara-saudara, kita berharap bahwa hidup ini berjalan ideal, tapi pada kenyataannya selalu ada ketidaksempurnaan. Maka marilah kita membuka hati untuk saling mengakui kesalahan, saling memaafkan dan mengampuni. Firman Tuhan berkata pada ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudaraku, mungkin kita tidak merasakan bahwa anugerah Tuhan begitu dekat. Sepertinya ada yang menghalangi. Ternyata kita belum berdamai. Belum berdamai dengan diri kita. Belum berdamai dengan pasangan kita. Orang tua belum berdamai dengan anaknya. Kakak beradik belum berdamai. Dengan tetangga belum berdamai. Dengan rekan sepelayanan belum berdamai. Sehingga apapun yang kita kerjakan, rasanya sudah capek. Sudah banyak yang aku perbuat, tapi kok nggak ada hasilnya. Kalau kita mengalami hal seperti itu, maka ingat kembali firman Tuhan. Kita harus berdamai, buka hati, saling mengakui kesalahan,
dan mau mengampuni. Seorang pendeta berkunjung ke rumah pasangan opa oma di hari ulang tahun pernikahan ke-50. Luar biasa ya. Kalau ada yang sudah merayakan mungkin bisa membayangkan situasinya. Pak pendeta ini mendengar percakapan si opa dan oma itu. Ketika opa ini memanggil istrinya, "Sayang, mana ini tehnya? Pak pendeta sudah datang." Manis banget ya. Dibawalah teh dengan kue-kue ya. Lalu diminumlah tehnya. Si opa ini kembali berkata, "My honey, waduh. Memang kalau bikin teh itu paling mantap," katanya. Pak pendeta pun sangat kagum ya. Lalu dimakanlah kuehnya. "Oh sweetheart, kuehmu memang paling enak. Tidak ada toko kue di kota ini yang bisa menandingi kue buatanmu." Lengkap sudah ya. Hati berbunga-bunga ya. Lalu pendeta ini bertanya kepada si opa, "Opa, apa sih rahasianya? Kok sampai usia pernikahan 50 tahun masih mesra?" Lalu si opa itu berbisik, "Pendeta, aku panggil honey, sayang. Sebenarnya aku sudah lupa nama istriku." Ternyata si opa lupa nama istrinya. Saudara-saudara, itulah yang terjadi. Kita berharap satu ideal, terus menyenangkan, indah. Kok ada ya? Sampai pintu dibukakan. Tapi kalau ada orang ketuk sekali nggak dibuka, dua kali nggak dibuka, ketiga kali didobrak, nah itu bukan sedang bertamu, itu namanya ngerampok. Saudara-saudara, ketuklah pintu rahmat Tuhan. Ketika kita punya permohonan, berdoalah dengan bersabar. Percayalah Tuhan akan berikan jawaban yang terbaik. Apakah kita mau berhenti berdoa? Tidak. Mari lanjutkan doamu. Berdoa untuk pertobatan, berdoa untuk pengampunan, berdoa untuk permohonan. Percayalah Tuhan Maha Besar akan memberikan yang terbaik. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta atas firman yang boleh disampaikan. Kiranya kita senantiasa dapat melakukan setiap firman Tuhan yang boleh taburkan pada malam hari ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 yang berkata demikian. "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri yang telah mengatakan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima." Persembahan diiringi nyanyian dari Kidung Jemaat 393, bait yang pertama dan ketiga. Istimewa
Ibu Saudara, kita akan bawa persembahan kita dalam doa sekaligus doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Betapa kami bersyukur Tuhan, karena kami mengenal Engkau Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil bagi kuasa-Mu. Walaupun diri kami seringkali merintangi, seringkali membuat kami sulit untuk merasakan, untuk mengalami kuasa Tuhan. Maka firman-Mu mengingatkan kami kembali. Kami terus berdoa, karena Tuhan mendengarkan doa kami. Berdoa agar terjadi pertobatan, berdoa untuk pengampunan, dan tentunya berdoa untuk setiap permohonan kami. Itulah doa orang benar yang kami yakini besar kuasanya. Ya Bapa, di tengah persekutuan kami malam ini, kami telah menghimpunkan persembahan. Kiranya Bapa berkenan menerima, menguduskan persembahan ini, sehingga dapat dipergunakan sepenuhnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi setiap keluarga yang boleh bersekutu bersama, orang tua, anak-anak, mewujudkan persekutuan yang indah dalam keluarga kami. Kami yakini Tuhan hadir bersama setiap keluarga. Tuhan yang menguduskan setiap rumah tangga. Tuhan yang memberi berkat bagi setiap keluarga. Berkat kesehatan. Itu yang sangat berharga dan kami perlukan. Maka bagi yang sakit, kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan. Berkati anak-anak, berkati muda-mudi, berkati rumah tangga baru, berkati orang tua kami, kaum lansia, dengan pergumulan masing-masing yang dialami, agar kami setia dalam hidup kami mengiring Yesus Juru Selamat yang selalu mendengar dan menjawab doa kami. Berkati gereja-Mu, GKP Kampung Sawah, setiap pelayan-pelayannya, pendeta jemaat, penatua, PPJ, begitupun bagi komisi-komisi, panitia dan kelengkapan pelayanan yang ada. Semua berharga di hadapan-Mu, semua memiliki peran yang penting. Karenanya ajari kami pelayan-pelayan-Mu untuk menghayati panggilan pelayanan itu dengan ucapan syukur dan dengan kesetiaan. Maka Tuhan pun akan selalu memimpin, melengkapi, dan mengiringi kami dengan berkat terindah. Maka berkati juga ya Bapa seluruh warga gereja dengan kerinduan untuk bisa beribadah bersama di gereja. Berkati rencana ibadah onsite tanggal 10 Oktober agar seluruh persiapan berjalan baik dan pada waktunya kami boleh hadir sesuai dengan prokes dan kebijakan pembatasan yang diberlakukan oleh majelis jemaat. Kami yakini semua adalah untuk kebaikan. Ya Bapa, kami menyerahkan hari esok dan seterusnya, di mana kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Namun Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan yang telah ada di masa depan untuk mempersiapkan bagi kami rancangan yang terbaik. Tuhan, dengarkanlah doa-doa setiap pribadi dan keluarga yang bersama kami panjatkan dalam syafaat malam ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Oma, opa, bapak, ibu, saudara, anak-anak terkasih, mari kita menutup KRT kita dengan berdiri dan menyanyikan Tuhan Allah beserta engkau. Bapak, ibu, saudara, sampai bertemu kembali, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.